Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Alam Sky untuk kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini cuacanya sangat cerah sekali ya kawan-kawan. Ini saya lagi berkendara. Ini saya ada di wilayah Nyalindung ya. Sebentar lagi saya akan sampai di Jalan Baru Pasir Salam ya, yang ada di wilayah Kecamatan Nyalindung. Rencananya hari ini saya akan melakukan perjalanan ke wilayah Jawa Tengah ya, yaitu nanti saya akan menuju ke arah Dieng ya, Dieng Wonosobo. Cukup lumayan jauh juga ya. Oke, saya salip dulu ya mobilnya biar enak ya ngobrolnya. Ya, oke. Kebetulan ini saya menggunakan motor yang kedua saya, kawan-kawan. Ini saya menggunakan motor X-Ride ya. Kebetulan yang ADP saya simpan di kantor, jadi nanti saya akan tuker di wilayah Sagaranten ya. Oke, ini kawan-kawan semuanya, ini sudah naik ya ke Bukit Pasir Salam. Ini sebetulnya jalan ini belum lama diresmikan, karena memang jalan sebelumnya itu ditutup ya, karena itu terkena dampak pergeseran tanah, jadi jalannya rusak, makanya dialihkan ke jalan baru ini. Nah di sini cukup lumayan ramai juga, banyak yang berhenti ya, banyak kendaraan yang berhenti karena view-nya itu bagus ya. Terlihat kota Sukabumi itu dari sini ya, Gunung Gede itu terlihat sekali dari sini. Dan juga di sini ada wisata kuda ya, peternakan kuda, dan juga rumah makan yang ada sebelah kiri saya di atas. Kalau nggak salah namanya Vina Farm gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang melintas ke Bukit Pasir Salam ini bisa mampir ya, naik di sini. Tuh, itu sebelah kanan saya itu ada kota Sukabumi, Gunung Gede. Nah untuk rumah makannya ada di sebelah kiri saya di atas. Oke ya kawan-kawan, ini wilayah Nyalindung, tepatnya di Kecamatan Nyalindung, Bukit Pasir Salam. Jadi bagi kawan-kawan yang mau ke Bukit Pasir Salam, ini ya suasana jalannya, wilayahnya seperti ini. Jalannya bagus ya, karena baru juga gitu. Baik kawan-kawan semuanya, perjalanan kali ini saya kira cukup lumayan jauh juga gitu ya. Dan juga saya belum pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Ini pertama kalinya untuk saya melakukan perjalanan ke wilayah Jawa Tengah ya, khususnya menggunakan jalur lintas selatan. Kalau hanya sebatas sampai Garut sih pernah gitu ya, cuman ketika masuk ke wilayah Jawa Tengah itu saya belum pernah gitu ya, melalui jalur lintas selatan. Rencananya saya akan menggunakan jalur lintas selatan, yaitu melalui wilayah Purabaya ya. Ini kita baru nyampe di wilayah Nyalindung. Kemudian nanti kita akan melintasi Kecamatan Purabaya, kemudian Sagaranten ya. Nanti di Sagaranten kita ambil kanan yang ke arah Cidolog, Tegal Bulet. Nah nanti rencananya di wilayah Cidolog ya, tepatnya di Rambai, nanti kita akan menggunakan jalur alternatif ya, jalur memotong, karena kalau misalkan harus ke Tegal Bulet dulu itu lumayan menyita waktu juga gitu ya. Jadi rencananya nanti di wilayah Tegal Bulet, di wilayah Rambai itu kita akan ambil jalur memotong menggunakan jembatan ya, jembatan gantung. Kemudian nanti akan langsung tiba di wilayah Agrabinta. Nah nanti kita akan melalui jalur lintas selatan, di mana di sana ada beberapa wilayah yang kita akan lalui. Kemudian untuk jalannya juga sih saya rasa cukup bagus juga gitu ya.
saya pernah melintas ke sana namun tidak sampai ke Jawa gitu ya. Hanya sampai wilayah Santolo. Itu memang jalan lintas selatan itu sangat bagus sekali gitu ya jalannya. Kemudian treknya juga lurus. Kita melalui menyusuri pantai gitu ya, wilayah pantai. Oke kawan-kawan, ini kita sampai di perbatasan ya antara wilayah Nyalindung dengan Purabaya. Ini saya menggunakan kendaraan kedua saya, motor X-Ride ya. Kebetulan yang motor saya satu lagi yang ADP itu disimpan di kantor. Jadi nanti setelah saya sampai di wilayah Segaranten, saya akan tukar gitu ya, menggunakan motor yang ADP. Karena kebayang kalau misalkan ke Jawa itu menggunakan motor ini takutnya nanti mogok di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Karena belum diservis juga dan belum dipersiapkan. Karena rencana ke Dieng ini tidak direncanakan jauh-jauh hari gitu ya. Ini rencana dadakan juga gitu. Jadi ketika teman saya ngajak ke sana gitu ke Dieng, ya oke lah, langsung gas gitu tanpa berpikir panjang. Oke kawan-kawan, untuk lebih jelasnya nanti kita akan tempuh ya jalurnya melalui wilayah mana saja. Simak terus videonya sampai selesai. Oke, lanjut terus. Oke kawan-kawan semuanya, ini saya sudah sampai di wilayah Purabaya ya. Kebetulan ini saya sudah sampai di Purabaya. Cuacanya masih cerah juga gitu ya. Alhamdulillah masih mendukung. Ini kita bentar lagi lewat pasar gitu ya. Ini baru sampai pom bensin Purabaya. Oke, ada mobil besar nih lewat. Oke, ini bentar lagi kita sampai di pasar ya, melewati pasar, melintasi pasar Purabaya. Ini wilayah Purabaya kawan-kawan, bisa lihat ya sepanjang perjalanan ini merupakan wilayah yang ramai ya, yang ramainya gitu ya di Purabayanya. Ini wilayah pasar, banyak kendaraan juga gitu ya. Nah, ini pasar Purabaya kawan-kawan. Jadi letak pasarnya itu memang di pinggir jalan ya, seperti ini gitu. Nah ini, jadi banyak warung-warung ya,
yang berdagang di sini. Toko-toko di pinggir jalan banyak sekali ya kawan-kawan. Oke, lanjut terus. Ini perjalanan masih cukup lumayan jauh, tetap semangat. Oke, gas. Oke kawan semuanya, kita sudah melintasi perbatasan ya antara Purabaya dengan wilayah Sagaranten. Ini saya sudah sampai di Werkip ya. Ini orang-orang nyebutnya Werkip. Kalau dulu di sini banyak sekali pohon pinus ya. Kalau misalkan malam hari melintasi wilayah ini lumayan serem juga gitu ya kalau bagi saya sih. Tapi kalau sekarang ini pohon pinusnya sudah sebagian ditebang gitu ya, jadi tidak terlalu gelap kalau malam, dan juga sudah ada penerangan ya, sudah ada PJU, penerangan jalan umum, jadi tidak terlalu gelap kalau melintas di malam hari. Nah ini kawan-kawan, ini adalah wilayah Werkip ya. Tepatnya ini ada di perbatasan antara Purabaya dan Kecamatan Sagaranten. Bagi yang orang Sagaranten dan sekitarnya mungkin sudah sering ya lewat jalan ini. Apalagi saya yang setiap hari melintasi wilayah ini gitu ya, sudah terbiasa. Oke kawan-kawan, perjalanan masih cukup lumayan jauh. Mari kita lanjut lagi. Oke guys. Oke kawan-kawan semuanya,
Ini saya sudah sampai di wilayah Sagaranten ya kawan-kawan. Tepatnya ini di Jalan Raya Cigadog. Ini sebelah kanan saya ada SMK Negeri 1 Sagaranten. Ini SMK terbesar keempat di Kabupaten Sukabumi ya kawan-kawan. Nah, ini gerbangnya. Ini saya sudah sampai di wilayah Sagaranten ya kawan-kawan. Ini jalannya cukup lumayan bagus ya, sudah dibeton dan enak ya. Dari Sukabumi ke Sagaranten itu sekarang tidak memerlukan waktu yang cukup lumayan lama seperti dulu ya, karena dulu itu jalannya cukup lumayan jelek juga gitu ya. Sekarang sudah bagus. Jadi bagi kawan-kawan yang melintas jalur Sagaranten tidak usah takut, jalannya sekarang sudah bagus. Nah, ini saya sudah ada di wilayah Sagaranten ya. Ini di depan saya juga sebentar lagi melintasi kantor kecamatan Sagaranten. Nah, ini di sebelah kiri saya ini adalah kantor kecamatan Sagaranten ya kawan-kawan. Nah, ini masih ada di Jalan Raya Cigadognya ya. Sebentar lagi akan nyampe di terminal Sagaranten ya, di pertigaan. Ini cuacanya cukup lumayan cerah ya. Nanti saya sebentar lagi mau ganti motor ya kawan-kawan, karena saya tidak sanggup kalau menggunakan motor ini ya. Takut kenapa-napa di jalan. Jadi nanti saya akan tukar dulu sambil menunggu teman-teman atau rekan saya nanti yang akan melakukan perjalanan bareng gitu ya. Kita tidak banyak, ada 3 kendaraan dengan saya gitu ya. Jadi nanti ada 2 rekan saya yang akan melakukan perjalanan ke arah Jawa Tengah ya. Kita nanti akan melalui jalur lintas selatan dan tempat pertama yang akan kita tuju ya untuk beristirahat, mungkin nanti kita akan menginap ya di wilayah Cilacap ya. Nanti kita akan menginap di sana. Kebetulan ada saudara di sana, saudara teman saya ya, rekan saya nanti di wilayah Cilacap. Jadi kita akan menuju ke sana dulu untuk beristirahat ya, karena memang perjalanannya cukup lumayan jauh dan juga menyita waktu. Nah, ini kawan-kawan, ini kita memasuki wilayah perkotaan ya, Kecamatan Sagaranten. Di sini sudah ramai ya, banyak bangunan toko dan lain sebagainya. Itu terminal ya, sebelah kanan saya ada terminal. Nah, ini kita akan menuju ke arah Cidolog ya. Kita akan menuju ke arah Cidolog, ambil kanan. Nah, ini nanti dari sini kita terus ya lurus sampai ke wilayah Cidolog, tepatnya di wilayah Rambai. Oke. Sampai sini kawan, kita lanjut lagi perjalanan. Oke, gas. Oke, kawan-kawan semuanya, ini saya sudah ganti motor ya. Kebetulan cuacanya juga ini hujan, tapi tidak besar ya. Ini hujannya gerimis gitu ya. Jadi ini saya sudah menggunakan jas hujan juga, sudah menggunakan mantel. Ini kita sudah sampai di wilayah Cidolog ya, Kecamatan Cidolog. Kebetulan ini jalannya juga agak lumayan sedikit ini ya, ada yang rusak-rusaknya, namun tidak terlalu parah sebetulnya, tapi ya harus berhati-hati, takutnya kena lubang gitu ya. Oke kawan-kawan, ini kita masih di perjalanan ya, masih di wilayah Cidolog. Ini kita memasuki wilayah Ciberem.
eh, tadi kita berangkat dari Sagaranten itu pukul 4 ya, pukul 4 sore ya, pukul 16. Jadi memang kita kesorean karena tadi kita berhenti dulu lama di Sagaranten membahas teknis ya, bagaimana nanti jalur yang akan kita ambil, kemudian melewati mana saja, kemudian nanti kita akan beristirahat di wilayah mana gitu ya. Nah ini kita baru sampai di Kecamatan Cidolok ya, perbatasan dengan Kecamatan Tegal Bulet kawan-kawan. Oke, kita masih lanjut ya. Ini cuacanya mendung dan gerimis. Kita masih lanjut kawan-kawan. Oke, gas. Baik kawan, ini kita sudah memasuki wilayah Rambai. Sebentar lagi kita akan sampai di jalan alternatif ya ke wilayah Agrabinta. Jadi kita akan menggunakan jalur alternatif memotong langsung nanti sampai di wilayah Agrabinta. Jadi kita tidak melalui jalur ke utama ya yang ke Tegal Bulet. Kita akan memotong menggunakan jembatan gantung. Oke. Nah, kawan-kawan, di sini kita ambil jalan memotong ya, jalan alternatif. Barusan patokannya adalah kantor desa Rambai ya. Ini jalur alternatifnya, setelah kantor desa Rambai kita ambil kiri. Ini saya menggunakan jalur alternatif yang memotong nanti keluar langsung di Agrabinta. Ini kita harus bayar dulu ya kawan-kawan di depan untuk melintasi jembatannya. Ini jembatannya cukup lumayan panjang. Berapa Pak? 5.000. Oke, saya bayar berdua sama di belakang Pak ya. 10.000 berarti. Oke kawan-kawan, ini saya bayar dulu. Ini mau ke Cilacap Pak ya. Kesorean ini Pak. Ya. Ini Pak. Yuk. Ya. Oke. Kita siap-siap kawan. Nah ini kita akan melintasi jembatan ini ya kawan-kawan. Ini jembatannya cukup lumayan sempit ya, dan cukup lumayan panjang juga ya. Ini sungainya ngeri. Wah, hati-hati ya, ini tetap fokus karena ini jembatannya bergoyang ya. Aduh ya, iya, kita sampai, alhamdulillah. Ini kita sampai ya kawan-kawan. Cukup lumayan deg-degan juga ya melintasi jembatannya. Oke, kita tunggu dulu di sini rekan saya satu lagi. Nah kawan-kawan, barusan kita sudah melintasi jembatan gantung ya, cukup lumayan mengerikan ini bagi saya. Ini kita lanjut menggunakan jalur alternatif ya. Ini memang jalannya cukup lumayan ya, seperti ini kondisinya karena kita menggunakan jalur memotong. Karena kalau kita tidak menggunakan jalur memotong ke sini cukup lumayan menyita waktu juga gitu ya. Harus ke arah Tegal Bulet terlebih dahulu. Tapi ini kita menggunakan jalur memotong ke sini, jadi nanti kita akan langsung keluar di wilayah Agrabinta. Ya lumayan untuk mengurangi waktu karena ini sudah di sore hari ya kawan-kawan. Ini kita sudah pukul 5 ya di sini. Nanjak terus kawan, terus ya kita masih lanjut ya. Ini kita masih di jalur alternatif ya menuju ke Agrabinta. Ini kita terus nanjak dan sebentar lagi kita akan sampai di wilayah Agrabinta di jalur utama. Oke, masih lanjut kawan. Oke, terus dan terus digas. Mantap. Oke, kita sudah keluar ya dari jalur alternatif. Kita menuju ke jalur utama. Oke, kita siap ya. Kita sudah di jalan utama ya. Ini kita sudah memasuki wilayah Agrabinta ya. Ini jalannya sudah enak ya,
sudah tidak seperti jalur alternatif barusan. Ini bentar lagi kita akan mengisi bensin dulu ya. Ini bensin sudah hampir habis ya kawan-kawan. Tadi kita tidak persiapan terlebih dahulu mengisi bensin. Ini kita akan mengisi bensin terlebih dahulu nanti di depan di pom bensin Agrabinta. Oke, kita lanjut lagi perjalanan sampai nanti kita berhenti terlebih dahulu di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Lanjut terus. Nah, ini kawan-kawan di depan ini sudah sampai ya ke pom bensin Agrabinta. Kita mau isi dulu bahan bakar. Ini karena motor saya ini sudah kehabisan bahan bakar ya, tinggal 1 strip lagi. Oke, kita isi dulu bahan bakarnya. Let's go. Oke, kawan-kawan, barusan saya sudah mengisi bahan bakar ya. Tadi bahan bakarnya karena sudah habis, tinggal 1 strip lagi. Sekarang sudah full kembali ya, sudah full tank. Ini kita masih di wilayah Agrabinta menuju ke Sindang Barang. Ini saya lihat di monitor sekarang kita pukul 5:17 ya. Pukul 17:17 berarti jam 5 sore. Ini kita masih di perjalanan di wilayah Agrabinta menuju ke Sindang Barang. Mudah-mudahan nanti di Sindang Barang kita sampai pukul 6 ya atau maghrib, karena kita nanti akan beristirahat dulu di sana untuk makan dan juga sholat maghrib gitu ya. Ini cuacanya sudah tidak hujan lagi ya, namun saya masih menggunakan jas hujan karena cuacanya dingin sekali ya. Karena sore hari menuju ke petang ya, malam, jadi cuacanya cukup lumayan dingin. Jadi saya tidak lepas dulu jas hujannya. Nanti mungkin di rest area di Sindang Barang ketika beristirahat nanti baru kita lepas. Oke, kita lanjut terus sampai ke Sindang Barang. Let's go. Nah, kawan-kawan, kita sudah sampai di Sindang Barang ini di alun-alun. Kita akan istirahat dulu di sini untuk makan. Kebetulan ini kita sampai pukul 18 ya, pukul 6 maghrib ini. Kita akan berhenti dulu di sini untuk makan dan beristirahat. Nah, kita akan makan ayam goreng bersama rekan saya. Oke, ini suasananya di alun-alun Sindang Barang, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan semuanya, ini kita lanjut lagi ya perjalanan setelah kita beristirahat. Tadi makan dan sholat di wilayah Sindang Barang. Ini kita akan menuju ke Pamengpeuk ya, lewat Pamengpeuk Garut, kemudian Tasikmalaya, dan nanti kita akan berhenti lagi di Pangandaran. Ini perjalanan cukup lumayan jauh juga ya kawan-kawan semuanya, dan juga ini sudah malam hari, jadi agak lumayan juga ya ini di perjalanan. Ini perjalanan sudah di malam hari juga gitu ya, kita bertiga melalui jalur lintas selatan. Ini di jalan juga lumayan sepi ya kalau malam lewat jalur sini. Ya kita kemalaman di jalan juga ya sepertinya. Dan nanti rencananya saya akan melepas ya kamera ini
karena sudah tidak ini juga ya, ketika saya rekam tidak kelihatan gitu suasananya, hanya kelihatan jalan saja. Dan juga nanti, saya akan melewati ya, melewati hutan ya. Oke, saya duluan. Ya, jadi nanti kita akan melewati hutan sancang ya, di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, kawan-kawan. Jadi cukup lumayan takut juga ya kalau malam hari sepertinya gitu. Jadi mohon maaf mungkin nanti untuk melewati jalur tersebut tidak saya kamera gitu ya, karena ketika saya menggunakan kamera ini cukup lumayan berat juga gitu ya, tidak bisa ini ya, tidak bisa cepat membawa kendaraan gitu ya. Karena ini kamera saya taruh di pinggir gitu ya. Jadi ketika bawa kendaraannya terlalu cepat itu kena angin. Jadi helmnya ini cukup lumayan berat juga gitu ya, dan demi keamanan juga mungkin nanti untuk perjalanan kali ini antara Sindang Barang sampai Pangandaran tidak saya rekam, tapi untuk jalur itu tidak ada belok-belok lagi ya, lurus saja terus sampai sampai di wilayah Pangandaran gitu ya, karena ini memang jalur lintas selatan ini treknya lurus gitu ya, tidak belok-belok dan lain sebagainya. Mungkin ada belokan sedikit gitu ya, tapi kita tidak ambil belok kemana-mana ya, cukup ambil jalur lurus saja nanti sampai di wilayah Garut, kemudian Tasik ya, dan nanti sampai di Tugu Pangandaran. Oke kawan-kawan, saya stop dulu ya di sini videonya sampai nanti kita sampai di rest area berikutnya. Mudah-mudahan sampai lebih cepat ya. Kita sudah sampai di Pangandaran ya kawan-kawan. Ini kita istirahat di warung ya dekat Tugu Pangandaran. Kita istirahat dulu di sini karena cukup lelah ya, perjalanannya cukup jauh. Ini kita sampai pukul 12 pas ya kawan di Pangandaran. Tepatnya di Tugunya ya, ini di alun-alun, dekat alun-alun Pangandarannya ini ya. Di Tugu Pangandaran. Capek. Nah kawan, kita akan istirahat dulu di sini sejenak ya, sambil meregangkan badan. Kita akan beli camilan dan juga kopi dan lain sebagainya ya di sini kawan-kawan. Nah ini kita sudah pesan makan. Selamat makan jam 12 malam. Paper, makan paper. Baik kawan-kawan, tadi kita sudah rehat terlebih dahulu ya di Pangandaran. Sekarang kita akan lanjut lagi perjalanan kawan-kawan. Cukup lumayan lelah juga ya ini. Sudah pukul 1, kita lanjut lagi ini perjalanannya di malam hari ya kawan-kawan. Kita nanti akan berhenti untuk istirahat, tidur di Cilacap ya. Tadi kita sudah melewati hutan sancang ya kawan-kawan, dan saya tidak pasang kamera juga gitu ya, karena cuaca juga hujan dan lain sebagainya gitu ya, dan demi keamanan. Jadi mohon maaf pada saat tadi perjalanan di Sindang Barang sampai Pangandaran tidak saya rekam, dan cukup lumayan jauh juga gitu ya perjalanannya. Tapi itu treknya lurus gitu ya, tidak belok-belok, tidak belok kanan belok kiri lagi gitu ya. Jadi tinggal ambil jalur lurus saja gitu kawan-kawan ya. Kita akan lanjut lagi, masih ada satu kali lagi hutan yang harus kita lewati, yaitu hutan Kubang Kangkung ya, itu di wilayah Nusa Kambangan. Oke lanjut kawan, gas. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di wilayah Jawa Tengah. Ini kita sudah masuk di wilayah Cilacap ya kawan-kawan. Tadi kita sudah melakukan perjalanan dari Pangandaran melewati Kali Pucang, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian kita tadi sudah melewati hutan
Kubang Kangkung ya kawan-kawan, di mana di hutan tersebut banyak cerita dan misteri yang saya dengar gitu ya. Namun tadi memang saya rekam sebetulnya pada saat melewati hutan tersebut, tapi anehnya kamera saya itu saya lupa untuk membuka tutup kameranya gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan tadi itu kamera saya itu ternyata tertutup gitu ya pada saat saya rekam gitu ya. Gak tahu juga itu. Padahal tadi sudah saya rencanakan untuk melakukan perekaman ketika melintasi wilayah tersebut. Namun entah kenapa pada saat saya cek gitu ya barusan dan saya lakukan rekam, ternyata tadi tuh lupa gitu ya, tutup kameranya tidak dibuka gitu ya. Oke, kita ambil kanan ya kawan-kawan. Ini sudah malam hari, eh, perjalanan sudah lelah juga ya. Ini kita eh, sudah pukul 13 pukul 3 ya, 3 pagi ini. Kita ada di wilayah Adipala ya, Cilacap. Baik kawan-kawan, sebentar lagi kita akan sampai ya di penginapan. Kita akan berhenti dan beristirahat untuk tidur ya. Ini kita sudah sampai di depan Polsek Adipala. Ini pukul 3.30 ya, menjelang subuh. Ini sudah lelah sekali ya kawan-kawan. Mungkin untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk perjalanan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.